Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Shalom, salam merdeka dari Batam. Karena hari-hari ini adalah hari di mana bangsa Indonesia memperingati dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bersempena dengan bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, kita juga akan terus berbicara tentang merdeka yang sejati. Bicara tentang merdeka yang sejati, maka itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa memberikan kita merdeka yang sejati itu. Hanya Yesus. Hanya yang patut disayangkan adalah sebagian gereja masih belum menyadari itu. Kalaupun dia menyadari itu, dia masih coba berkutat atau bermain-main dengan kekuatan yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Namun biarlah hari ini, khususnya bulan ini, ketika kita memperingati kemerdekaan Indonesia, kita juga boleh memperingati bahwasanya kematian Yesus di kayu salib itu adalah sesuatu yang membuat kita memiliki kemerdekaan secara sejati. Hari ini saya mau berbicara tentang satu topik, bahwasanya Yesus sehubungan dengan kemerdekaan yang sejati yang kita miliki. Dia adalah sang sutradara dan produser dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus adalah sang sutradara dan produser dalam hidup kita. Kenapa demikian? Kita tahu bahwasanya ketika hidup sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan, maka hidup kita adalah di bawah kontrol dan kendali Tuhan. Dan memang seharusnya lah demikian. Tidak ada lagi riak-riak pemberontakan, tidak ada lagi kedegilan hati, dan tidak ada lagi ketegaran logika dalam menjalani hidup ini ketika kita benar-benar mau hidup di dalam pengaturannya Tuhan. Maka ketika saya sebutkan Yesus merupakan sutradara dan produser dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang lebih daripada cukup. Karena sebagai sutradara dan produser, maka dia adalah sang kreatornya agung dalam hidup kita. Ketika Yesus sebagai sutradara dan produser dalam hidup kita, maka segala apapun yang menjadi kebutuhan, segala apapun yang menjadi keperluan hidup kita, Tuhan pasti, sekali lagi saya katakan, pasti sudah siapkan itu buat setiap kita. Firman Tuhan yang mendukung tema bahwasanya Yesus adalah sutradara dan produser dalam hidup kita terambil dari Mazmur pasal 55 ayat 23 yang berbunyi demikian. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, ketika kita sadar Yesus adalah sutradara dan produser dalam hidup kita, maka adalah sangat melucukan dan sangat mengenaskan bila kita masih hidup di dalam kekhawatiran. Dikatakan di Mazmur 55, kita harus serahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Ya, sebagai manusia daging, pasti kita tetap punya kekhawatiran. Dan itu tidak bisa dibantahkan. Namun, bagaimana menyikapi kekhawatiran? Di situ poinnya. Ketika kita khawatir lalu lari kepada kekuatan lain, itu dosa. Tetapi ketika kita khawatir lalu kita datang kepada Tuhan, itu adalah tindakan iman. Ketika kita mengalami khawatir, kita datang kepada Tuhan. Artinya tema saya tadi, Yesus adalah sutradara dan produser dalam hidup kita. Kita akui 100% sepenuhnya dalam hidup kita.
Nah, bicara tentang sutradara dan produser itu artinya ada sebuah perkara besar, ada sebuah hal besar yang sedang dalam rancangannya Allah atas kita. Apakah rancangannya itu? Apakah great design-nya itu? Hanya kita dan Tuhan yang boleh tahu pada akhirnya nanti. Tapi hari ini, ketika saya boleh bertemu menyapa sahabat di sini, saya tahu sampai hari ini, great design-nya, hal besar yang dirancangkannya padaku adalah boleh menyapa engkau, memberikan kekuatan lewat tema Yesus adalah sutradara dan produser dalam hidup. Jadi, selain kita menyerahkan khawatir kita, Mazmur 55 ayat 23 juga berkata bahwasanya tidak selamanya orang benar itu dibiarkannya goyah. Ya, kalau kita melihat kembali kepada firman Tuhan dikatakan tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Wow, memang kita bisa goyah sebagai orang benar? Ya, bisa. Ketika kita mengalami godaan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami goncangan hidup, itu bisa membuat kita goyah. Tapi ketika kita pun dalam keadaan goyah, lalu kita kembali ingat, Yesus adalah sutradara dan produser dalam hidup kita, maka saya mau kasih tahu kepada kita semuanya. Disitulah saatnya sang sutradara dan sang produser kita mengulurkan tangannya, mengangkat kita untuk sekali-kali kita tidak menjadi jatuh tergeletak. Karena dikatakannya dia yang berjanji tidak akan dibiarkannya orang benar itu goyah selamanya. Yang pasti kita masih ada di atas muka bumi ini. Kita bergaul di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Dan terkadang kita mengalami goyah. Sebab kita masih manusia daging. Tapi biarlah hari ini, ketika kita sepakat Yesus adalah sutradara dan produser dalam hidup kita, maka hari ini kita benar-benar bisa memaknai merdeka yang sejati dalam Yesus Kristus kita nikmati. Kembali, salam merdeka dari Batam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.